Karena apa saya ngomong mulai Junior Chamber banyak sekali? Karena akan Karena ada banyak sekali produk-produk internasional, produk-produk kita pengen nasional. tahu nih produknya apa ya Pak Gede ya. Sebentar ada penelpon, saya terima dulu dari Regi di Gianyar ya. Halo, selamat malam. Di manakah posisi? Selamat malam, saya di Gianyar. Iya. Halo? Ya, halo. Iya, 100% GCI. 100% GCI. Kok suaranya lesu sih? Hah? Lagi Enggak dong, ngebayangin gimana nih? Semangat tetap. Baik, pertanyaannya. Ya, Pak, keuntungannya untuk bapak-bapak berdua ya, keuntungannya apa saya kalau ikut gabung dengan GCI? Iya. Terutama yang selalu kita jadi masalah adalah mengurus perizinan. Apakah ada jaminan dari GCI untuk membantu kita pengurusan perizinan usaha? Ya, jadi pertanyaannya, oke. Apakah ada membantu perizinan? Oh, bagus juga. Pasti kita bantu deh. Tapi gimana Yang satu lagi caranya? apa tadi itu? Yang pertama tadi itu? Ya, dan Ya. ingin tahu bagaimana GCI, bagaimana proses dan lain sebagainya. Apa keuntungannya masih Ya, ada GCI? salah satunya itu Wah, ini ya. baru pertanyaan Pasti menarik ini. 100% deh untung ya. Mm. Ya, pemirsa, kita masih di 100% GCA. Buat Regi yang ada di Gianyar, nanti kita akan jawab apa keuntungannya dan apa kemudahannya. Kita akan kembali pastinya setelah pesan berikut. Ya, pemirsa, masih di 100% GCI bersama Ketua Umum Kadin Bali, Bapak Gede Sumarjaya Linggih, dan Pas Presiden GCI Bali 2012, Wayan Suardike. Ya, tadi ada yang tertunda pada perbincangan kita tadi. Apa keuntungan bagi kita untuk bergabung di GCI, dan apakah banyak hal yang dipermudah atau bagaimana? Ya, pastinya saya langsung ke Pas Presiden dulu. Wah, 2012. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, beli Wayan ya. Nah, kira-kira apa sih keuntungannya kalau kita bergabung di GCI? Iya, yang pastinya banyak ya. Yang sudah pasti itu kalau gabung ke GCI, kenal sama Pak Diamond. Oh iya, Pasti itu. Ya. pasti itu ya. Pasti. Iya. Secara langsung bukan di Secara TV ya. langsung bukan di TV lagi. Itu jelas itu. Iya. Beliau adalah Ketua Umum Kadin yang memiliki akses tidak saja di Bali, tapi juga adalah nasional. Bahkan internasional juga Bahkan pastinya ya. internasional, karena kan beliau sekarang di DPR RI ya, DPR ya. Ya. Jadi itu pertama pasti kalau karena beliau ini adalah salah satu senator ya, senator kita di Junior Chamber Internasional kali. Jadi senator itu adalah para, kalau kita di umum ya, kita di Indonesia itu adalah alumni ya, alumni yang berjasa kepada organisasi ini. Ya. Jadi Pak Demar ini adalah salah satu senator yang akan senantiasa memberikan kita menjadi mentoring. Jika disebutkan sebagai alumni dan kita menyebutnya di GCI itu senator, begitu ya, Ya, Pak Wayan. ya. Itu artinya alumni itu kan selalu ingat sama alma mater ya, Benar. dimanapun dan sampai kapanpun. Dimanapun. Dan itu artinya bahwa bagi member GCI keterikatan dan kebersaudaraan itu selalu ada Iya. gitu ya. Apalagi Junior Chamber ini adalah organisasi yang boleh saya bilang, kalau ada organisasi dari sekian puluh organisasi yang saya ikuti, Junior Chamber ini termasuk 3 besar organisasi yang saya cintai. Iya. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, yang jelas motivasi. Ya. Motivasi karena di dalam kelembagaan ini pasti Anda akan berkumpul dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama untuk berwirausaha. Ya. Dan kalau sudah ketemu dengan teman-teman yang memiliki tujuan sama untuk berwirausaha, tentu dari berbagai macam jenis. Termasuk juga dari teman-teman itu akan mengetahui pengalaman-pengalaman mereka di dalam mengurus izin misalnya. Saling Ya, diskusi, saling bertanya. diskusi, saling bertanya. Dan yang paling penting adalah di Junior Chamber ini adalah percaya. Iya. Core. Jadi kalau kita sudah ada sebagai member Junior Chamber, jadi core kita, rasa kita untuk Bersaudara. bersaudara. Karena dalam satu himpunan. Iya, kepercayaan. Jadi Tadi disebut sama Pak. Jadi modal spiritual di Junior Chamber ini terdapat. Tidak saja di skup Bali ya, lokal, juga di nasional. Karena para pengusaha kita yang sekarang sukses di
tingkat nasional itu adalah alumni Junior Chamber juga. Pak Yang sekarang sudah posisi sebagai menteri. Iya. Kemudian Pak Lutfi, Dan Pak pada saat Hidayat, bertemu di Pak GCI, Hidayat, Menteri Hidayat, Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan, hampir semua itu adalah itu di Indonesia. Di Kalau di Indonesia. dunia Kita- itu perdana menteri di ya, di dunia Jepang. Perdana Menteri Jepang, mereka juga ya, member semua. GCI ya. Iya. Bill Clinton. Bill Clinton, Presiden Amerika itu adalah dari anggota GCI. Ya baik, kita pasti ingin selalu berada dalam kebersamaan. Tadi saya tertarik dengan Bu Wayan mengatakan kita satu visi misi dan kita sehati pastinya ya. Ya berikut saya terima penelpon terlebih dahulu. Ya 100% GCI. Halo, selamat malam. Pak Demer calon legislatif paling Apa Pak? paling top di Bali. Paling top di Bali. Ya Terima dengan kasih. dengan siapa di mana? Saya Pak. Halo Pak Padi. Siap. Dihubung Pak Pak. Demer calon legislatif paling top di Bali. Sebentar, Pak Made siapa Niki? Halo Pak Made, silakan pertanyaannya Halo. apa Pak Made? Pak Made Krishna. Mhm. Iya. Langsung Pak, pertanyaannya apa ini kok dari tadi bilangnya top aja sih? Halo. Terputus. Iya baik terputus, tapi yang iya pasti itu. akan berlanjut nanti. Wah, enak juga ya, ada pengagum juga rupanya. Iya. Tapi saya ingin sebenarnya menjelaskan kepada teman-teman muda ini. Saya salut ini pada penelpon tadi itu bahwa Anda sudah mulai berpikir kepada network, kepada modal network, bukan lagi modal uang, karena hampir di setiap saya seminar yang menjadi Selalu keluhan nanya adalah uangnya aja. Bapak sembilan- bisa kasih modal berapa Wah, saya Pak? hampir 99% bicara uang gitu loh. Ini kan menjalah network. Jadi kalau bisa saya berharap nanti di JSIS itu ada baby JSIS. Ada baby Jesus. Iya, Jadi- sebentar. Saya tertarik nih dengan baby Jesus. Apakah ini terkait dengan para bayi atau bagaimana? Karena saya lihat sekarang ini banyak sekali teman-teman berkumpul, yang saya lihat dia berkumpul tidak terorganisir dengan baik. Tidak terorganisir. Iya. Komunitasnya gitu, dan dia sablon sendiri, bajunya sablon sendiri. Padahal bagus tapi nggak tahu harus dibawa kemana Harus pasnya bagaimana, gitu dan ya. itu Iya. tidak akan menjadi catatan positif ke depan. Baik, Karena kita saya akan lihat catat ada- nanti nih. Baik, terima kasih dan buat Pak Made dihubung nanti disambung lagi ya Pak Made, dan kita nantikan buat yang lain di 231545 dan masih di 100% GCI bersama Ketua Umum Kadin Bali dan juga Pas Presiden GCI Bali 2012. Kita akan kembali setelah pesan berikut. Pemirsa masih di 100% GCI dan kami masih menantikan Anda untuk berinteraksi pastinya dan bersama Ketua Umum Kadin Bali Pak Gede Sumarjalinggi dan juga Pas Presiden GCI Bali 2012. Mungkin pemirsa juga bertanya, kenapa sih disebut presiden lalu apa pas presiden? Nanti beliau akan menyampaikannya kepada kita. Ya, tadi ada pemirsa mendengar kita yang pastinya masih muda nih, pengen buka warung. Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Apa sih untungnya masuk organisasi seperti GCI ini di tengah banyaknya organisasi saat ini? Ya, bagaimana Pas Presiden? Ya, JCI ini tadi saya sudah sampaikan bahwa komunitas ini adalah komunitas wirausaha, ya. Komunitas wirausaha Dan profesional. dan profesional. profesional. Jadi tidak hanya dia adalah seorang wirausaha, tapi juga para birokrat itu Juga boleh gitu juga kan? boleh ikut di dalam. Karena kadang-kadang mereka takut nih, saya mau ikut GCI tapi saya belum punya. Boleh nggak sih kan? Iya gitu? boleh. Jadi Ya, baik. worldwide untuk kewirausahaan dan kepemimpinan profesional. Ya, Ya. saya akan terima pendapat dulu Beli Suardika. Ya, halo selamat malam 100% GCI. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam dengan siapa? Di mana? Dengan Mudita, Siapa? Pak Mudita Pak Mudite. Ya, Pak Mudite di mana Pak Mudite? di Denpasar. Denpasar. Silakan. Wah, ini senior juga. Ya, halo Pak Mudite. Halo, Ya, silakan. makasih. Pertama-tama selamat petang Pak Saudara Demer, sahabat saya yang saya hormati juga, teman saya di JSIS, pengalaman di lapangan juga sering konsolidasi sama sosok Made Demer. Iya. Silakan, terima kasih. Wah, disenang sekali. Mudah-mudahan bukan reuni nih.
Mau tanya nih, Iya Pak Mudita? JCS ke depannya kalau bisa di Bali ya direkrut lah anak-anak muda-muda yang di Bali, baik Ya. laki maupun perempuan yang masih aktivitas di bawah umur 40, karena peluang JCS ini sangat luar biasa. Seperti contoh rekan kita yang di depan di televisi ini sudah pengalaman JCS, fakta-fakta sudah didapatkan, sudah berkualitas lah di tingkat nasional. Itu aja. Ya, baik, terima kasih buat Pak Mudita. Harus merangkul yang muda, baik perempuan ataupun laki-laki. Tadi Pak Ketua Kadin, Pak Gede menyampaikan bahwa ada baby Jesus. Mungkin ini maksudnya juga masuk di dalamnya, Pak Gede. Begini, perkembangan yang sekarang saya lihat ini, anak muda terutamanya, saya berharap ini dia jauh ke depan berorganisasi saat ini, sampai kalau bisa sampai ke masa depan, bisa menjadi catatan CV dia nanti di masa depan atau data pribadi atau pengalaman pribadi Jadi dia. Jadi tidak hanya sesaat saja berorganisasi. Menjadi kurikulum vitae gitu. Hanya momen tertentu aja gabung nih di sini gitu. Saya lihat sangat-sangat kreatif. Iya. Tapi sayangnya itu mereka autodidak. Misalnya ya, saya mengkritik sedikit ini. Anak saya semuanya nih SMA 1, dia bikin organisasi namanya Temuyuk. Bayangkan kalau nanti dia mengelamar kerjaan nanti di masa yang akan datang gitu. Mencatatkan walaupun mungkin nanti dia menjadi seseorang yang pengurusnya top di Tempuyuk, apakah dia akan berani ini organisasi apa gitu ya Pak Gede? Apakah dia berani akan mencantumkan bahwa saya dulu umpamanya bendahara umum ke Temuyuk gitu kan? Lucu ini. Jadi saya berharap justru organisasi-organisasi yang otodidak ini itu mulai mengkerucut kepada Junior Chamber ini, karena mungkin menjadi baby Jesus chapter semansa umpamanya gitu. Dan itu dia akan mempunyai teman di seluruh dunia. Ketika tamat SMA dia mempunyai network, ketika dia umpamanya keluar negeri sekolah di mana di Jepang, dia akan mempunyai teman langsung dengan network Jepangnya. Termasuk juga teman tadi ada yang bertanya, nanti biar nggak kecewa yang bertanya tadi itu mengenai mengurus izin dan sebagainya. Ketika kita punya network, punya kenalan di dalam, terus kemudian ditahu bahwa di GCI Anda mempunyai organisasi yang cukup solid, maka mereka tidak akan berani untuk bermain-main dengan teman-teman yang mengurus izin itu gitu. Jadi itu salah satu tidak ada kendala lagi, semuanya sudah transparan. Karena mereka akan segan untuk kalau ada pemerintah bawahnya main-mainkan izin Anda gitu. Dan Anda bisa berteriak bahwa kami anggota JCS ternyata dihambat dalam perizinan. Tapi kalau secara pribadi biasanya itu jarang ditanggapi. Itulah pentingnya bagaimana kita berkumpul. Nah, dulu juga yang namanya HIPMI dibentuk dulu. Karena jurang antara pemerintah dengan pengusaha itu bak raja dengan rakyatnya, bukan sebagai mitra. Maka ketika dibentuk, teman-teman pengusaha membentuk sebuah wadah disebut HIPMI dulu, mereka jadi sejajar, jadi mitra antara organisasi pengusaha dengan pemerintah. Sehingga komunikasinya jadi levelnya balance gitu, tidak lagi raja dengan rakyatnya. Saya berharap teman-teman yang masih mempunyai organisasi yang otodidak ini, mari bergabung di Junior Chamber, ya, tidak ada ruginya. Kalau tadi disebutkan ada kepemimpinan, leadership training, di situ banyak sekali yang bisa dipelajari. Misalnya ya, public speaking, bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berbitato di depan umum, itu salah satu dari sebagian dari banyaknya training-training yang dilakukan oleh Junior Chamber. Dan saya melihat juga saya terus terang di parlemen ini saya sangat bersyukur saya sempat di Junior Chamber, karena di training salah satu Junior Chamber itu ada namanya parliamentary procedure, di mana mengadopsi daripada sidang-sidangnya PBB. Jadi ketika saya di DPR RI, saya tidak canggung lagi. Tidak mesti belajar dari nol banget gitu ya. Tidak nol banget, ternyata hampir sama. Ternyata dari parliamentary procedure itu kita tahu kapan harus menyatakan pendapat, kapan harus interupsi, kapan harus berbicara, bagaimana kita. Itu dari semenjak muda. Tadi saya nggak kebayang apa sih yang saya ikutin ini adalah parliamentary procedure, training parliamentary procedure. Saya nggak kebayang, saya jadi anggota dewan juga nggak kebayang, tapi jadi anggota dewan itu tahu parliamentary procedure yang saya pelajari dahulu ternyata berguna kemudian hari. Dan saya berharap